Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baital harama ramzan lit-tauhid wa wahdatil ummatil islamiyyah wa ja'alna min ahli al-qiblati allati tashruqu manaziluha min anwaril ibadati wat-taharah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Fa subhanallahilladzi amarna bil ijtima'i fi baitillahil haram liyudhhira lana ibaratahu fit tauhid wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan juga rasul, serta kepada keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, para pendengar, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan makna yang mendalam dari Ka'bah, sebuah simbol yang tidak hanya berdiri kokoh di tengah-tengah kota Mekah, tetapi juga menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah bukan hanya bangunan fisik, melainkan sebuah poros tauhid dan simbol kesatuan umat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah titik pusat dalam spiritualitas umat Islam yang mengingatkan kita akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana Ka'bah secara asal-usul dan nilai sejarahnya? Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk umat manusia adalah yang berada di Bakkah, penuh berkah dan petunjuk bagi seluruh alam. Menurut tafsir, Bakkah di sini merujuk kepada Mekkah yang merupakan nama lain dari kota suci tersebut. Bangunan Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, tetapi kemudian hilang akibat bencana banjir di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Ka'bah yang sekarang dikenal dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk membangun Ka'bah ini bukan hanya untuk membuat bangunan fisik semata, tetapi untuk menciptakan pusat ibadah bagi umat manusia yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat yang paling suci dalam agama Islam. Yang kedua, bagaimana Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Sebelum tahun kedua Hijrah, umat Islam awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, yang tepatnya itu di Yerusalem, dalam salat mereka. Namun pada tahun kedua Hijrah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perubahan arah kiblat ke Ka'bah. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ujian terhadap keimanan umat Islam. Fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perubahan kiblat ini merupakan langkah yang sangat penting dalam sejarah Islam. Allah memerintahkan perubahan ini agar umat Islam menegaskan identitasnya sebagai umat yang mengikuti petunjuk Allah yang baru dan bukan mengikuti tradisi agama-agama sebelumnya. Ini juga sebagai bukti bahwa umat Islam harus patuh sepenuhnya kepada wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa terikat pada tempat atau ajaran selain yang diturunkan olehnya. Lantas, bagaimana Ka'bah dan Baitul Ma'mur?
koneksi langit dan juga bumi. Para ulama, terutama para ulama tafsir, mengajarkan bahwa Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat yang berada di langit, persis di atas Ka'bah. Adalah tempat di mana malaikat setiap hari melakukan tawaf, sebagaimana umat manusia melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi Muhammad di dalam hadisnya menyebutkan hal ini. Thumma araja bi ila baitil ma'mur wa huwa baitun fis sama yadkhulu fihi sab'una alfin malak la ya'uduna ilaihi hatta yaumal qiyamah. Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi hingga hari kiamat. Ayuhal ikhwah, ini menunjukkan bahwa Ka'bah bukan hanya pusat bumi, tetapi juga menjadi hubungan antara dunia dan langit, antara manusia dan juga malaikat. Tawaf yang dilakukan umat Islam di Ka'bah adalah cerminan dari ibadah malaikat yang tidak pernah berhenti kepada Allah. Sebagai umat manusia, kita mengikuti jejak malaikat dengan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana sejarah perubahan Ka'bah dari masa ke masa? Sejarah pertama kali dibangun Ka'bah mengalami beberapa renovasi dan perubahan struktur. Beberapa perbaikan dilakukan oleh Quraisy pada zaman pra-Islam saat mereka memutuskan untuk merenovasi Ka'bah dengan menambahkannya dengan pondasi yang lebih kokoh. Setelah itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah kembali dibersihkan dan dipugar. Pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, Ka'bah dibangun kembali sesuai dengan bentuk aslinya, dengan 2 pintu dan memperbesar area Hijr Ismail yang sebelumnya terbatas. Setelah itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan renovasi besar-besaran yang memperkuat struktur bangunan. Pada zaman sekarang, renovasi dilakukan oleh kerajaan Saudi untuk memastikan Ka'bah tetap terjaga dengan baik, agar dapat terus digunakan oleh jutaan umat Islam setiap tahunnya. Namun, meskipun banyak perubahan fisik yang terjadi, satu hal yang tetap tidak berubah adalah fungsi Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam. Ka'bah adalah tempat di mana umat Islam menghadap dalam salat dan juga merupakan tempat pelaksanaan ibadah haji yang sangat penting di dalam Islam. Lantas, bagaimana Ka'bah menjadi kiblat bukan sesembahan? Penting untuk ditekankan bahwa Ka'bah bukanlah sesembahan. Ka'bah adalah kiblat, arah yang harus dihadapi oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah salat. Umat Islam tidak menyembah Ka'bah, tetapi Ka'bah adalah arah yang menjadi simbol kesatuan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dengan kata lain, Ka'bah adalah arah ibadah, bukan objek yang disembah. Kita menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bah itu sendiri, tetapi karena perintah Allah untuk menghadap ke sana dalam setiap salat kita. Lantas bagaimana Ka'bah menjadi simbol persatuan umat Islam? Ka'bah juga berfungsi sebagai simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Meskipun umat Islam tersebar di seluruh penjuru dunia dengan beragam suku, bahasa, dan budaya, mereka bersatu dalam ibadah kepada Allah, menghadap Ka'bah yang sama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ka'bah menjadi simbol kesatuan umat Islam yang mengingatkan kita bahwa meskipun kita berbeda di dalam banyak hal, kita bersatu dalam ibadah kepada Allah. Setiap kali kita menghadap Ka'bah, kita mengingat bahwa kita adalah bagian dari umat yang satu, yang terikat oleh iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ka'bah adalah simbol tauhid, persatuan, dan ibadah. Ia bukan sekadar bangunan yang terbuat dari batu, tetapi memiliki makna yang sangat dalam bagi umat Islam, sebagai pusat spiritual yang menghubungkan kita dengan Allah, sebagai kiblat yang mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, dan sebagai tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua dapat terus menjaga hati kita agar selalu terarah kepadanya dan menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.